Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tanca Syakila Amelia dari kelas 11 Perawat. Di sini aku akan menjelaskan tentang tingkat kesadaran GCS dari tingkatannya sampai 7 macam tingkat kesadaran GCS. Kesadaran pasien adalah ukuran dari tingkat kewaspadaan, orientasi, dan responsivitas pasien. Tingkat kesadaran dapat diukur secara objektif menggunakan skala neurologis seperti Glasgow Coma Scale atau GCS. GCS adalah metode untuk mengukur seberapa sadarnya seseorang. Hal ini dilakukan dengan memberi skor bernumber mengenai seberapa terjaganya Anda, tingkat kesadaran Anda, dan bagaimana Anda merespon instruksi dasar. Para ahli di Universitas Glasgow di Skotlandia mengembangkan GCS pada tahun 1974, meskipun koma menjadi bagian dari nama GCS skala yang paling umum digunakan untuk mengukur penurunan kesadaran pasien termasuk koma. GCS adalah skala yang terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama membuka mata, yang kedua respon verbal, yang ketiga respon motorik. Setiap komponen memiliki skor masing-masing, dengan skor tertinggi menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih baik. Skor total GCS berkisar antara 3 hingga 15, dengan skor 15 menunjukkan tingkat kesadaran yang normal. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing komponen GCS. Yang pertama, membuka mata. Spontan atau pasien membuka mata tanpa stimulus atau eksternal, itu skornya 4. Ya, selanjutnya dengan perintah. Pasien membuka matanya saat diberi perintah, itu skornya 3. Selanjutnya dengan nyeri. Pasien membuka matanya saat diberi rangsangan nyeri seperti tekanan pada ujung jari. Skornya 2. Tidak ada respon. Pasien tidak membuka matanya sama sekali. Skornya 1. Respon verbal. Berorientasi pasien sadar dapat menjawab pertanyaan atau mampu mengidentifikasi diri di mana mereka berada dan tinggal pada saat itu dengan benar. Skornya 5. Bingung, berbicara mengacu atau berulang-ulang, mengalami disorientasi tempat dan waktu. Skornya 4. Kata-kata yang tidak jelas, dapat berbicara tetapi tanggapan berhadap pertanyaan tidak masuk akal. Skornya 3. Suara, pasien hanya mengeluarkan suara tanpa arti. Skornya 2. Tidak ada respon sama sekali, pasien tidak mengeluarkan suara sama sekali. Skornya 1. Selanjutnya adalah respon motorik. Mengikuti perintah, pasien dapat mengikuti perintah sederhana. Skornya 6. Lokalisasi rasa sakit, pasien dapat melokalisasi sumber rangsangan nyeri dan secara sengaja menjauh dari sesuatu yang menekan. Skornya 5. Fleksi normal, hanya menjauh dari sumber tekanan karena refleks. Skornya 4. Fleksi abnormal, salah satu tangan atau keduanya menekan saat diberi rangsangan nyeri. Skornya 3. Ekstenasi abnormal, pasien meluruskan anggota tubuhnya secara abnormal saat diberi rangsangan nyeri. Skornya 2. Tidak ada respon, pasien tidak menunjukkan respon motorik sama sekali. Skornya 1. Apa arti hasil skor GCS? Skor GCS tertinggi adalah 15 dan terendah adalah 3. Skor 15 berarti seseorang sadar sepenuhnya, respon dan tidak memiliki masalah dengan kemampuan berpikir dan memori. Secara umum, jika skor 8 atau kurang berarti orang tersebut sedang mengalami koma. Semakin rendah skornya, semakin dalam koma yang dialami. Walau begitu, hasil GCS jauh lebih kompleks dari sekedar angka. Skor GCS tidak menyertakan rincian kondisi secara keseluruhan.
Tenaga kesehatan umumnya menggunakan GCS untuk memprediksi kemungkinan prognosis, namun ini bukan satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, penurunan kesadaran yang parah dapat mengancam jiwa. Oleh karena itu, segera mencari pertolongan medis jika Anda atau orang yang kalian kenal mengalami penurunan kesadaran. Berikut juga ada beberapa tanda dan gejala penurunan kesadaran yang perlu diwaspadai. Yang pertama, kesulitan untuk dibangunkan, lalu tidak responsif terhadap rangsangan, pupil yang melebar atau mengecil, gelisah atau mengantuk, kejang, lalu kesulitan berbicara. Perubahan perilaku. Selanjutnya, jika Anda melihat salah satu tanda atau gejala tersebut, segera cari pertolongan medis. Ada 7 tingkatan penurunan kesadaran pasien. Beberapa tahapan berikut yang akan dilalui sampai seseorang mengalami penurunan kesadaran sehingga tidak sadarkan diri. Yang pertama ada komposmetis. Komposmetis yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Yang kedua ada apatis. Apatis yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya. Jadi sikapnya seperti acuh tak acuh gitu. Yang ketiga ada delirium. Delirium adalah penurunan tingkat kesadaran seseorang yang disertai kekacauan motorik dan siklus tidur bangun yang terganggu. Pengidapnya akan tampak gelisah, kacau, disorientasi, dan meronta-ronta. Yang selanjutnya ada somnolen. Somnolen adalah kondisi ini ditandai dengan mengantuk yang masih dapat dipulihkan bila diberi rangsangan yang kuat. Namun, saat rangsangan dihentikan, orang tersebut akan tertidur kembali. Pada somnolen, jumlah jam tidur meningkat dan reaksi psikologis menjadi lambat. Selanjutnya ada soporous atau stopor, keadaan mengantuk yang dalam. Pengidapnya masih bisa dibangunkan dengan rangsangan kuat, namun mereka tidak terbangun sepenuhnya dan tidak dapat memberi jawaban verbal yang baik. Pada stopor, refleks kornea dan pupil baik, tetapi BAB dan BAK tidak terkontrol. Stopor disebabkan oleh disfungsi cerebral organizasi diffus kalau nggak salah. Selanjutnya ada semikoma, tingkatan penurunan kesadaran. Selanjutnya penurunan kesadaran ini terjadi ketika seseorang tidak bisa memberi respon terhadap rangsangan verbal dan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Namun refleks kornea dan pupilnya masih baik. Selanjutnya ada koma. Berbeda dengan semikoma, koma merupakan penurunan kesadaran yang terjadi sangat dalam pada tubuh pengidapnya. Tidak ada gerakan spontan dan tidak ada respon terhadap nyeri yang dirasakan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.